Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kita jumpa kembali dalam podcast tentang ngulik yayasan. Kali ini di episode yang kelima, saya akan membedah tentang apa tips menjaga keberlanjutan dan regenerasi di yayasan. Para penonton sekalian, dalam mengelola sebuah yayasan perlu sebuah pemikiran panjang. Perlu persiapan yang matang karena apa? Yayasan ini memiliki masa berlakunya cukup panjang. Untuk itu ada beberapa tips yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu ada 10 tips yang perlu kita ketahui tentang bagaimana menjaga keberlanjutan dan regenerasi yayasan. Yang pertama, yakinkan dulu bahwa kuatkan visi dan misi. Apa mananya? Kita harus yakini apa visi dan misinya yayasan. Ini harus betul-betul ditekankan kepada seluruh pengurus, seluruh generasi ke depan yang akan melanjutkan amanat ini agar memastikan bahwa mereka memahami tentang komitmen terhadap visi, misi, dan yayasan. Karena ini merupakan arah gerak yayasan itu sendiri. Nah, dengan memahami ini maka siapapun yang nanti akan melanjutkan dia memiliki arah yang tidak menyimpang dari visi misi yayasan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan dokumentasi sistem dan program. Kenapa? Karena setiap masa itu memerlukan sebuah persiapan yang matang. Contohnya, kita buatlah SOP, bagaimana proses standar operasional prosedur yang baku, sehingga siapapun yang nanti akan melanjutkan regenerasi ini akan tetap menjalankan aman sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Kemudian arsipkan program-program, laporan-laporan kegiatan, laporan keuangan, database, aset, dan selanjutnya. Agar apa? Supaya generasi berikutnya bisa mengetahui ini proses dari dokumentasi yang dimiliki oleh yayasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangun kaderisasi internal. Ini juga penting. Bagaimana caranya? Ya libatkan generasi-generasi muda sekarang ini dalam sebuah kegiatan. Karena umur terus bertambah, tapi yayasan ini terus harus konsisten. Maka berikanlah ruang untuk belajar. Katakanlah yang orang tuanya terhadap ponakannya, terhadap anaknya, libatkan mereka, kemudian berikan ruang untuk bisa melakukan persiapan regenerasi. Sehingga kepemimpinan bertahap itu akan terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian rekrut pengurus secara selektif. Jadi pengurus juga penting karena apa? Ini merupakan tombak dari perjalanan yayasan. Maka pilih pengurus, pilih pengawas yang punya kapasitas, punya integritas, punya komitmen jangka panjang. Bukan hanya sekedar numpang nama, hanya sekedar nama tapi tidak memiliki kontribusi apa-apa terhadap yayasan. Itu hal yang keempat yang perlu diperhatikan. Yang kelima, jaga keseimbangan struktural. Apa maksudnya? Perkuat kolaborasi antara struktur yayasan yang ada. Ada pembina, ada pengawas, ada pengarus. Karena semua ini harus berjalan secara berimbang. Jangan sampai timpang. Misalkan pengurusnya terlalu aktif, pembinanya pasif, pengawasnya pasif, atau pembinanya terlalu aktif, pengurusnya pasif, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga dengan cara seperti itu akan terhindar dari kepentingan-kepentingan pribadi. Karena apa? Semua sudah dilakukan secara struktur sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan dan juga mengacu kepada undang-undang yayasan. Kemudian yang keenam, diverifikasi sumber dana. Ini penting karena jangan sampai kita hanya tergantung pada satu sumber. Karena apa? Dinamika pengelolaan yayasan itu sangat dinamis. Sehingga perlu kita pikirkan diverifikasi sumber dana. Selama ini mungkin sumber dananya dari sumbangan, kita pikirkan coba bikin satu unit usaha. Kalau memang unit usaha belum maksimal, coba cari donatur-donatur tetap. Kalau memang donatur tetap belum ada, coba cari CSR atau layanan-layanan lain yang menghasilkan. Atau gunakanlah kekuatan internal yang ada. Seperti contohnya punya lembaga pendidikan dikelolalah secara baik. Sehingga itu menjadi sumber dana untuk pengelolaan dan keberlanjutan dari yayasan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, adakan regenerasi secara berkala. Ini juga penting. Karena apa? Usia kita nggak tahu. Setiap orang masih
pasti punya batasnya. Oleh karena itu, tetapkan masa jabatan pengurus, masa jabatan pengawas, sehingga sistem pergantian ini secara teratur untuk mencegah stagnasi atau adanya konflik internal. Nah, sehingga dengan demikian maka kepengurusan ke depan ini sudah dirancang jauh-jauh hari, sehingga keberlanjutan yayasan ini akan insya Allah akan tetap terus terjaga. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, monitoring dan evaluasi rutin. Apa maksudnya? Setiap ada kegiatan harus dimonitor. Apakah sudah efektif, kemudian kita evaluasi. Apa yang mesti kita evaluasi? Pertama, kinerja. Kinerja pengurusnya mungkin kurang ini, kelebihan ini, dan sebagainya. Kinerja SDM-nya juga perlu kita evaluasi. Dengan demikian maka setiap evaluasi memiliki rekomendasi untuk diperbaiki. Sehingga setiap langkah-langkah yang kita lakukan punya dasar pertimbangan, oh ini pernah dilakukan, rekomendasinya ini. Sehingga untuk generasi berikutnya mereka punya pakem. Oh ini generasi pertama dulu pernah melakukan ini, dokumentasinya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Berikutnya, yang ke-9. Kemudian lakukanlah, kembangkan literasi media dan literasi digital dan media maksudnya. Artinya apa? Yayasan ini perlu dipublikasikan ke masyarakat. Jadi manfaatkanlah media sosial sekarang. Kalau kita punya lembaga pendidikan tanpa disosialisasikan ke media, maka masyarakat tidak tahu. Karena apa? Kita ini perlu keterlibatan masyarakat. Maka perlu masuk ke wilayah media sosial. Kembangkan, buatlah media sosial yang tepat, sehingga apa yang kita programkan bisa berjalan. Media sosial itu banyak. Bisa melalui Facebook, melalui Instagram, melalui seluruh komponen yang ada. Dengan demikian maka yayasan ini akan terus bisa dibaca, diketahui oleh masyarakat. Ada website, ada platform digital untuk menjaga citra. Kemudian lakukanlah edukasi ke publik, kemudian agar supaya ini menarik kepada generasi muda. Nah inilah juga bagian penting, yaitu kembangkan literasi digital dan media. Nah yang terakhir, jaga nilai spiritual dan sosial. Ini juga penting. Karena apa? Kita harus tanamkan bahwa yayasan itu adalah badan hukum, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, dan bidang sosial. Jangan sampai moral dari pengelola yayasan ini termakan oleh massa. Karena yayasan boleh melakukan usaha, tapi usahanya yang kembali lagi kepada fungsi yayasan itu sendiri. Oleh karena itu, tanamkan nilai-nilai keikhlasan, tanamkan tanggung jawab sosial, kemudian lakukanlah. Kalau kami di Yayasan Ansaruddaullah menanamkan bahwa hayatuna kulluha ibadah, artinya seluruh yang kami lakukan sepenuhnya adalah ibadah. Dengan demikian maka yayasan Anda, yayasan kita semua bisa sustain, akan terus bertahan di masa panjang. Dengan demikian maka insya Allah ruh atau keinginan dari pendiri yayasan itu bisa diwujudkan terus tanpa berhenti. Maka yayasan itu harus terus belajar, harus terus bisa beradaptasi, harus menyiapkan regenerasi, akan lebih mudah kita bertahan, berkembang di masa yang akan datang. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini akan memberikan manfaat buat para penonton sekalian, agar supaya yayasan kita bisa lebih memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.